Oke brother, selamat datang kembali di channel Seniman Gadget. Di video kali ini aku bakalan ngetes performa dari si Sony Xperia 5 Mark II atau Sony Xperia 5 Mark II. Jadi di sini aku bakalan tes 3 game yang udah aku download, yaitu yang pertama kita tes Mobile Legends, yang kedua aku bakalan tes Genshin Impact, dan yang terakhir aku bakalan tes game PUBG Mobile. Jadi ketiga game ini menurutku punya pasarnya masing-masing ya. Yang pertama Genshin Impact dengan grafis paling komplit dan paling berat. Kedua PUBG Mobile untuk penyuka game FPS. Kalau di Genshin Impact tadi aku bakalan nyoba untuk benar-benar ngetes seberapa kuat performa dari si Xperia 5 Mark II ini untuk menjalankan game dengan grafis yang sangat tinggi. Sedangkan untuk si PUBG Mobile, kita bakalan tes seberapa kuat Sony Xperia 5 Mark II ini untuk menjalankan game FPS, yaitu game yang butuh stabilisasi, yang butuh kecepatan ini, yang butuh responsivitas tinggi. Kemudian juga aku bakalan ngetes sensor giroskop yang ada di HP ini. Kemudian itu kenapa aku coba MLBB, selain karena MLBB itu game yang paling banyak dimainkan orang ya di Indonesia ya. Itu juga sekalian kita mau ngetes responsivitas layarnya ketika memainkan hero-hero tertentu. Juga penangkapan sinyalnya, apakah penangkapan sinyal dari HP ini sama baiknya dengan HP-HP resmi di rentang harga yang sama, atau justru lebih buruk, atau malah justru lebih baik. Jadi di situ kita bakalan lihat, sama juga daya tahan baterainya aku bakalan lihat, kita bakalan cek karena aku udah download aplikasi yang mana kita bisa mau monitoring penggunaan baterai selama pemakaian berlangsung ya. Jadi untuk ketiga game ini di awal permainan aku bakalan nyoba untuk main di grafis tertingginya. Jadi kita langsung hantam ke grafis tertinggi, kita biarkan prosesor dari HP ini tersiksa, kita biarkan suhunya naik setinggi-tingginya. Karena nanti di tiap match juga aku bakalan cek suhu dari HP ini ketika selesai memainkan game atau bahkan ketika lagi in game. Oh ya, di sini aku mau ngasih tahu kalau HP ini varian yang WiFi only. Jadi di sini aku nggak bakal pakai paket data karena memang di video unboxing sebelumnya aku udah coba dan ternyata sinyalnya memang nggak ada sama sekali. Jadi yang bakal kita pakai di sini adalah mode WiFi only ya. Jadi aku juga udah pakai sinyal yang ya lumayan kencang lah bisa dibilang, karena yang pakai cuma aku sendiri 20 Mbps IndiHome. Dan di sini IndiHome-nya nggak jelek-jelek banget tapi nggak bagus-bagus banget juga. Jadi biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Jadi aku bakalan coba 3 macam grafis, mulai dari yang paling tinggi. Terus kalau misalnya nggak kuat kita turunin, tapi kalau misalnya kuat ya udah, artinya kalau kita turunin percuma aja karena pasti bakalan jauh lebih kuat ya. Pertama kita cek dulu Mobile Legends, grafis tersedianya itu super, untuk frame rate-nya super dan ultra ya. Oke, untuk settingannya seperti ini menurutku udah yang paling tinggi sih. Ini ya, kalau ini soal selera aja, nggak ngaruh ke performa main sih. Networknya aku kasih speed mode, kemudian network boostnya nggak bisa karena di sini aku cuma pakai wifi doang, nggak pakai paket data ya. Kita langsung masuk ke mode yang singkat aja ya, yang langsung brawl aja. Volumenya aku kasih max supaya enak. Jadi si Xperia 5 Mark II ini, dia ini speakernya di depan semua ya, speaker atas sama bawahnya di depan, jadi suara itu langsung ngarah ke kita. Dan itu bakalan nambah pengalaman game yang lebih enak. Oke, jadi HP ini tuh ada mode gamenya. Game mode-nya di sini ada balance, ada performa. Kita tes yang performa aja kalau gitu ya. Oke, kayaknya itu aja limiter. Kemudian ada mode fokusnya juga. Nah, biasanya aku aktifin ini supaya nggak ada notifikasi masuk.
Kita coba aktifin aja ya. Sebenarnya nggak perlu sih, karena di HP ini notifnya nggak ada, karena sosmed yang aku install cuman Facebook doang. Untuk basic settingnya kita cek. Di sini ada untuk tampilan-tampilannya ya. Shortcutnya ada juga. Tombol kamera itu, oh jadi tombol kamera ini bisa diubah fungsinya. Open close game enhancer. Coba kita klik. Nah, jadi tombol ini tuh bisa kita atur. Dia bakal ngebuka mode gamingnya ya. Itu. Terus fungsi lainnya tadi bisa untuk optimis touch area on off. Oke, nggak usah ya, yang kayak tadi aja. Kita langsung masuk ke permainannya cuy. Untuk suhu awalnya kita mulai di suhu berapa ya? 36 ya. Oke. Oke, Bray, kita lanjut ya. Jadi tadi itu videonya sempat keputus karena kameranya panas. Nah, di sini aku tujuannya cuman buat ngetes responsivitas dari layar HP-nya ketika kita main hero-hero seperti ini. Jadi jangan lihat soal sinyalnya, karena ini lawannya bot semua dan timnya juga bot. Jadi nggak ngaruh ya. Tapi yang kita lihat di sini responsivitas layarnya. Kayak misalnya kita nyoba agak cepat gini. Karena biasanya ada yang ngetes HP-HP begini tuh untuk main secara lebih kompetitif ya. Dan ini penting banget untuk ngecek responsivitas layar HP-nya, karena banyak isunya bahwa Android itu responsivitasnya kurang. Kalau sebenarnya nggak juga, dan aku udah nyobain itu. Sebenarnya nggak juga ya. Ada beberapa HP Android memang yang responsivitasnya kurang, tapi banyak yang bagus kok, lebih banyak yang bagus. Oke. Aduh. Udah kegeser ya. Au. Jadi untuk memakai hero seperti itu butuh pembiasaan nama device-nya ya, Bray. Kalau kita jarang pakai HP-nya itu bakalan susah banget untuk geser-geser. Jadi kalau untuk gaming itu bagusnya HP-nya jangan ganti-ganti. Sekali cocok sama itu ya udah itu aja. Kayak aku biasanya cocok sama seri-seri Redmi atau Poco gitu. Jadi waktu nyoba HP lain yang ukuran layarnya beda, biasanya bakalan kesusahan buat adaptasi. Apalagi buat make Sony, karena Sony itu mirip-mirip kayak iPhone gitu ya. Ukuran layarnya kecil-kecil, tapi bahkan lebih kecil iPhone sih. Sony itu kadang panjang-panjang, dia tipis, kecil tapi panjang. Oh, nggak kelempar ya.
Gak kelempar. Entahlah ya. Kasian. Kita cek suhunya lagi. Naik di 42 derajat, bahkan lebih panas daripada main brawl tadi ya. Entah ya kenapa bisa lebih panas, atau karena matchnya lebih ini ya, lebih berat ya kalau main mode begini. Oke, nggak kena ya, bukan. Jadi bukan salah HP-nya, memang salah aku sendiri. Oke. Oh iya, ini grafisnya masih rata kanan ya, jadi nggak ada frame drop sama sekali dari tadi ya, walaupun udah rata kanan. Artinya prosesor yang dipakai sama HP ini masih cukup mumpuni banget malah untuk gaming. Oke, kita akhiri gamenya karena udah 15 menit. Kita cek suhunya terakhir. Bagian layarnya di 42 derajat. Kalau biasanya paling panas tuh bagian-bagian sini. Mana yang paling panas ya? Sama semua sih, rata sih panasnya di HP ini. 41, 38, 36. Jadi paling panas tuh di sini ya. 40 di sini. Oke. Seperti itu kira-kira untuk gambaran awal mengenai performa gaming, performa MLBB doang sih di HP ini. Baterainya sekarang 39. Jadi kita mulai tadi di sekitaran 49 ya, 39 sekarang. Jadi habis 10 menit, habis 10 menit, habis 10% untuk match 15 menit. Tapi ini versus AI ya, bukan lawan orang sungguhan. Jadi kalau lawan player asli kemungkinan nggak 10%, bisa jadi bahkan 12 atau 13% atau bahkan 15%, dan itu cukup wajar mengingat kapasitas baterainya HP ini itu ya kecil, cuman 4000 mAh doang. Bahkan unit yang aku dapat ini udah di bawah dari 4000 mAh, udah sisa 3200-an kalau nggak salah. Sekarang oke, itu dia tadi kesimpulannya untuk main MLBB. Jadi menurutku dari segi performa dia masih mumpuni banget. FPS-nya nggak ada kerasa frame drop ya. Untuk MLBB lancar, layarnya responsif, lumayan ya. Nggak ada sentuhan yang nggak direspon, jadi nggak ada isu-isu freeze touch atau ghost touch dan lain-lain, karena sentuhannya normal. Walaupun suhunya tadi udah tembus 41 derajat ke atas, 42 malah, itu sentuhannya masih tetap aman-aman aja. Nggak kayak Sony sebelumnya, Xperia XZ2 itu aku sempat ngalamin ghost touch waktu suhunya udah naik ya. Kita langsung masuk ke Genshin Impact. Di sini aku langsung kasih grafis paling tinggi ya di Genshinnya. Oke, kita langsung masuk aja ke gamenya. Kita aktifin mode fokusnya dulu ya, supaya nggak ada notifikasi masuk yang mengganggu selama bermain. Game mode-nya kita kasih di performance.
karena ini Genshin cuy. Kita cek grafisnya dulu. Untuk grafisnya di sini medium ya defaultnya. Kita nggak mau medium, kita tes di highest. Oke, highest, kemudian udah. Kayaknya mesti di ini sih, mesti di relock sih. Kita cek lagi grafisnya. Oke, highest ya. Come a little closer. Let it rain. Statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little. Come a little closer. I'm a bit rusty. Anjir, buku mulu. Oke lah, mati. Oke. Kita main berapa menit ya? Aduh. Untuk suhunya sekarang 44 derajat cuy. Lumayan tinggi naiknya ya. Cuman masih tetap di bawah 50. Mungkin kalau misalnya lawan Big Boss gitu bakalan tembus sampai 50. Oke, sekarang kita cek penggunaan baterainya. Tadi kita start di 39%. Kemudian sekarang baterainya 30%. Tadi kita main di jam 2.20. Sekarang 2:37, artinya 17 menit. Cuman memang lawan monsternya cuman beberapa kali aja, karena aku kurang tahu main game ini. Tapi selama lawan monster lari-lari dan ngeluarin skill yang banyak efeknya, itu nggak ada frame drop sama sekali, malah jadi stabil-stabil aja itu untuk grafis rata kanan. Tapi kemungkinan kalau misalnya udah kayak rame gitu, ada player-player lain dan efeknya bakal banyak, itu kemungkinan tetap ada frame drop. Tapi di sini aku tes di grafis tertinggi, dan untuk
pertarungan-pertarungan yang basic-basic aja kayak tadi itu masih lancar-lancar aja. Artinya kalau kita turunin ke medium itu bakalan aman banget, bakalan stabil banget. Jadi itu dia tadi untuk performa Genshin Impact di Xperia 5 Mark II. Untuk kesimpulannya kamu bisa simpulkan sendiri dari gameplay tadi. Oke, selanjutnya bakal kita coba adalah PUBG Mobile ya. Untuk baterai kita reset dulu. Salah. Oke, untuk baterai kita mulai dari baterai 30% ya. Kita mulai dari 30%. Kita langsung tes PUBG Mobile. Kita setting lagi grafisnya di yang paling kanan cuy. Oke, untuk grafisnya defaultnya itu seperti ini ya, HDR Extreme. Kita coba naikin grafisnya ke Extreme, nggak bisa ke Ultra. Oke. Dan frame rate-nya juga di Ultra ya. Oke. Ultra HDR dengan frame rate ultra. Kita langsung gas aja. Suhunya aku mulai di 38 derajat ya. Oke, kita coba mutar-mutar pakai mobil ya, soalnya nggak ada ketemu musuh cuy. Jadi itu dia tadi untuk performance test dari si Sony Xperia 5 Mark II untuk memainkan 3 game. Jadi tiap-tiap gamenya aku udah ngasih kesimpulan versiku sendiri. Untuk hasil akhirnya silakan kamu nilai sendiri, karena keputusan tetap ada di tanganmu ya. Oh ya, dengan catatan ini HP aku nggak pakai banyak ya, maksudnya penyimpanannya belum penuh banyak, jadi aplikasi-aplikasi terinstall baru beberapa sosmed aja, Instagram, Facebook, WA aku nggak masukin di sini, dan 3 game tadi, tapi itu ukurannya lumayan besar-besar sih. Tapi tetap aja, ketika kamu jadiin HP ini sebagai daily, itu pasti bakalan lebih berat nantinya ketika udah nyoba main game. Jadi saranku kalau misalnya kamu bener-bener mau pakai HP ini untuk competitive gaming, jangan diinstal software lain. Kalau misalnya HP ini untuk game, ya udah game aja. Kalau misalnya HP ini untuk kamera, ya udah kosongkan storage-nya benar-benar untuk foto atau video.
Tapi kalau misalnya kamu mau semi daily tapi tetap download game, ya aku saranin gamenya jangan digeber begitu lama, karena kita takutnya nanti HP-nya nggak kuat bermasalah. Kan kita tahu sendiri bahwa cooling system di HP Sony itu nggak sebaik di HP-HP resmi lain, karena Sony sendiri dari negara asalnya di Jepang itu memang nggak didesain untuk tahan panas ya, karena di tempatnya di asalnya sendiri Sony ini ya cukup dingin ya tempatnya. Di Jepang itu nggak sepanas di Indonesia, jadi tetap aja suhunya beda. Kecuali kamu pakai HP ini cuman lebih sering di ruangan ber AC, mungkin masih worth it lah. Oh ya, ini pertama kalinya aku ngetes Sony yang fiturnya udah lebih banyak lagi ya. Kayak di sini kan ada tombol-tombol Google Assistant, jadi ada tombol tambahan. Sebelumnya kan Sony itu cuman volume, power, kemudian tombol kamera, shutter kamera ya. Kemudian di sini ada tombol tambahan lagi, dan di dalam HP ini ternyata ada banyak banget mode-mode yang aku baru tahu ketika aku baru make. Jadi sebelumnya aku cari-cari belum ketemu, tapi pas udah make game akhirnya ketemu banyak ternyata, dari mode game, kemudian mode kamera, Cinema Pro udah mulai ada di HP ini. Kemudian di Xperia One Mark II juga sudah mulai ada, dan ke atasnya sebelumnya kan belum ada tuh di Xperia 3, Xperia XZ3, Xperia XZ2, XZ2 Premium itu belum ada mode-mode seperti ini. Jadi aku masih pelajari, nanti aku bakalan share termasuk mode-mode gamingnya, mode-mode kameranya ya. Jadi stay tune aja, di video selanjutnya aku bakalan bikinin semua, aku bakalan ngulas tuntas HP ini. Oke, mungkin segitu aja video untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 2,3 juta worth it sih. Mana ada HP resmi yang segini, performanya segila ini, kameranya segila ini, desainnya secakap ini. Teknopova ringkih, gampang rusak kayaknya ya.